Episode 12. Sean membawa Lisa ke ruangan pribadinya. Dan di sana sudah terlihat Adelia sedang berdiri dengan kepala menunduk. Lisa pun disuruh berdiri di sisi Adelia, membuat Lisa sedikit bingung. Aku ingin memberi peringatan pada kalian. Jangan pernah membiarkan Darren untuk datang ke sini tanpa seizin dan sepengetahuanku. Apa kalian mengerti? Ucap Sean memberi peringatan. Baik Tuan. Maaf, saya sudah membuat kesalahan, sahut Adelia yang langsung menjawab mengerti. Lisa pun juga ikut menjawab dengan kepala masih menunduk. Iya Tuan Sean. Saya mengerti. Maaf saya sudah lancang bertemu dengan Tuan Darren, sahut Lisa yang mengerti jika perkataan Sean mengarah kesalahan dirinya. Kau boleh pergi pelayan Adelia, sahut Sean menyuruh Adelia untuk pergi. Terima kasih Tuan. Saya permisi, jawab Adelia mengangguk dan langsung meninggalkan ruangan Sean. Dan sementara di ruangan pribadinya hanya ada Lisa dan Sean. Sean menatap serius ke arah Lisa yang masih diam menunduk. Sean pun berjalan ke arah Lisa dan berdiri sambil tetap menatap Lisa. Lisa hanya bisa menunduk karena tidak berani menatap Sean. Apa yang dia sudah katakan padamu? Tanya Sean. Tidak ada Tuan, jawab Lisa dengan perasaan yang takut dan gugup. Jangan pernah berbicara sedikit pun dengannya. Kau harus ingat, sebentar lagi kita akan menikah. Kau harus memberi jarak pada siapapun. Dan jangan coba untuk membohongiku. Aku tidak suka dengan orang yang sudah berbohong. Apa kau mengerti maksudku? Ucap Sean kembali memberi peringatan pada Lisa. Iya saya mengerti Tuan, jawab Lisa mengangguk. Kembalilah ke kamarmu, ujar Sean menyuruh Lisa untuk kembali ke kamarnya. Lisa langsung menuruti perintah Sean dan dengan cepat langsung meninggalkan Sean di ruang pribadinya sendirian. Tiba di kamar, Lisa langsung menghempaskan tubuhnya di atas kasur. Setiap berhadapan dengannya, selalu membuatku merasa takut. Auranya begitu dingin, hingga membuatku tidak berani menatapnya. Hufat. Apakah aku bisa menjalani hidup ini dengannya? Keluh Lisa sambil menghela nafasnya. Sementara Sean hanya memandang luar jendela dengan tatapan tenangnya. Beberapa minggu kemudian, akhirnya Lisa dan Sean pun menikah. Dengan acara yang sangat tertutup, tapi acara berlangsung dengan baik dan lancar. Lisa pun tampak begitu cantik dan anggun saat ia mengenakan gaun putih yang terlihat sangat indah. Sementara Sean terlihat begitu berwibawa dengan tampilan khas jas yang dipakainya. Semua tamu yang menghadiri acara mereka pun juga ikut merasa bahagia. Namun hanya dari beberapa orang yang justru menatap sinis saat sosok Lisa yang menjadi mempelai wanita yang mendampingi Sean di atas altar pernikahan. Seolah mereka tidak terima dan merasa keberatan saat mengetahui Sean lelaki tampan dan kaya raya, tiba-tiba menikahi gadis asing yang mereka tidak tahu seperti apa latar belakang Lisa. Darren yang tidak diundang sekalipun oleh Sean, justru datang dan berjalan dengan santainya menghampiri mereka. Darren tampak tersenyum saat akan menyalami tangan Lisa. Selamat ya, aku tidak mengira ternyata kau benar-benar akan menikah dengan pamanku, ucap Darren memberi selamat pada Lisa. Lisa hanya tersenyum kaku pada Darren. Sedangkan Sean hanya menatap dingin ke arah Darren. Setelah memberi ucapan pada Lisa, Darren pun kini ke arah Sean yang justru tidak akan bersalaman dan memberikan ucapan pada Sean. Maaf Paman, sepertinya aku menolak ingin memberimu ucapan.
Karena aku masih tidak rela jika kau harus menikah dengan Lisa, sahut Darren dengan kata-kata sengitnya. Aku tidak butuh ucapan selamat darimu. Dan siapa yang menyuruhmu untuk datang? Bukankah aku tidak mengundangmu? Jawab Sean langsung membalas dengan tajamnya pada Darren. Ya, Paman memang tidak mengundangku, tapi kedatanganku hanya karena untuk melihat Lisa. Ternyata dia sangat cantik. Dan perlu Paman ketahui, ujar Darren yang sesaat mendekati Sean yang ingin membisikkan sesuatu padanya. Aku tidak akan menyerah untuk mengejar Lisa. Walau harus berhadapan denganmu, timpal Darren sambil tersenyum miring. Ia pun langsung pergi meninggalkan altar pernikahan. Lisa memandang kepergian Darren dengan tatapan bingung. Sementara Sean justru menatap tajam ke arah Darren. Setelah acara resepsi selesai, Juan mengantarkan Sean dan Lisa kembali ke mansion. Tiba di mansion, Adelia mengantar Lisa ke kamar pribadi Sean. Sementara Sean terlebih dulu ke ruang pribadinya sebelum Lisa ke kamar. "Bagaimana? Kau sudah mendapatkan informasi tentang gadis itu?" tanya Sean dengan serius. "Sudah, Tuan. Nona Lisa terlahir dari wanita yang tanpa status pernikahan. Saat mengetahui dia hamil, sang lelaki langsung pergi meninggalkannya tanpa bertanggung jawab. Hal itu membuat ibu Nona Lisa sangat membenci Nona Lisa sampai saat ini," jawab Juan menjelaskan tentang kehidupan Lisa sebelumnya. "Lalu, apakah ada hal lain lagi?" tanya Sean yang masih ingin tahu. "Ada, Tuan. Hari-hari Nona Lisa selalu mendapatkan perlakuan kejam dari fisik hingga mental yang dilakukan ibunya. Semua orang yang mengenal mereka tidak berani ikut campur, karena ibunya sudah dikenal membuat masalah dan berjudi setiap harinya. Nona Lisa juga diperbudak dan dipaksa untuk mencari uang sejak ia masih usia 7 tahun. Sampai informasi yang saya dapat, terakhir Nona Lisa telah dijual oleh ibu kandungnya untuk melayani lelaki hidung belang," jelas Juan panjang lebar. "Begitu. Ternyata masih ada seorang ibu yang seperti itu. Kau awasi setiap pergerakannya. Jangan kasih celah sedikit pun untuk istriku, terlebih untuk bertemu," ucap Sean memberi perintah pada Juan. "Baik, Tuan," jawab Juan mengangguk dan akan pergi. "Tunggu," sahut Sean lagi memanggil Juan. Juan langsung menoleh Sean. "Bagaimana dengan wanita itu? Kau sudah menemukannya?" tanya Sean menyinggung seorang wanita asing. "Dalam waktu dekat, saya akan membawanya ke hadapan Tuan," jawab Juan. "Bawa ke tempat biasa. Jangan biarkan dia lolos kali ini," ucap Sean memberi perintah pada Sean. "Baik, Tuan," jawab Juan. "Kau boleh pulang," kata Sean langsung beranjak bangkit. "Terima kasih, Tuan." "Selamat malam," jawab Juan langsung pergi meninggalkan Sean. Disusul Sean yang juga meninggalkan ruang pribadi dan menuju kamar pribadinya. Tanpa sengaja Siska sang pelayan baru melihat Sean, yang sesaat menghentikan langkah kakinya dan memperhatikan Sean dari kejauhan. Siska begitu terpesona dengan ketampanan Sean dan karismanya yang membuatnya terhipnotis. Tak bisa menghentikan pandangan Siska terhadapnya. Dia sangat tampan dan sempurna. Andai posisi gadis itu digantikan olehku, pasti aku sangat beruntung memiliki pria tampan dan kaya raya. Tapi kenapa gadis kampung itu yang justru dinikahi oleh Tuan Sean? Aku sungguh tidak rela. Batin Siska yang bergumam dalam hatinya.
Tapi ia juga merasa kesal mengingat Lisa yang justru dipilih untuk dinikahi. Sean memasuki kamar pribadinya. Saat memasuki kamarnya, terlihat Lisa yang sedang duduk dengan masih memakai pakaian biasa. "Kau belum mandi?" tanya Sean berjalan menghampiri Lisa. Lisa langsung menoleh ke arah Sean dan menatapnya. "Belum Tuan Sean," jawab Lisa yang gugup dengan kepala menunduk. "Kenapa?" tanya Sean singkat. "Saya tidak berani memakai kamar mandi di sini tanpa seizin Tuan," jawab Lisa. Sean pun langsung menarik nafas panjangnya. "Berdirilah," sahut Sean menyuruh Lisa untuk berdiri. Lisa pun langsung menuruti perintah Sean. "Kau harus tahu, mulai sekarang kau adalah istriku. Kau adalah Nyonya Sean di mansion ini. Jangan bersikap seperti orang asing, terlebih di depanku. Kita sudah menjadi sepasang suami istri, bersikap layaknya seorang istri." "Apa kau mengerti?" ucap Sean mengingatkan Lisa. Lisa langsung mengangguk paham dengan ucapan Sean. "Lihat aku," sahut Sean kembali menyuruh Lisa untuk menatapnya. Lisa yang merasa gugup dan takut, perlahan mengangkat kepalanya dan menatap wajah Sean dengan jarak yang sangat dekat. "Aku sudah pernah bilang, jangan pernah menundukkan kepalamu saat aku bicara denganmu. Jangan membuatku untuk mengulangnya kembali." Lisa perlahan mengangguk. Iya Tuan, maaf saya sudah salah," ungkap Lisa yang merasa bersalah dengan memasang wajah sendu. "Itu bukan salahmu. Dan satu hal lagi, berhenti memanggilku dengan kata Tuan. Aku bukan tuanmu, aku suamimu," ucap Sean dengan nada dingin. Maaf, kalau saya masih belum terbiasa. Karena saya bingung harus memanggil Tuan dengan sebutan apa, saya merasa tidak sopan jika harus memanggil nama Tuan, tanya Lisa dengan memasang wajah polosnya. Sean hanya tersenyum tipis. "Mandilah. Bersihkan tubuhmu dulu," ujar Sean mengalihkan pertanyaan Lisa dan menyuruhnya untuk mandi. Lisa mengangguk mengerti dan berjalan ke arah kamar mandi milik Sean. Sementara Sean menunggu Lisa selesai mandi, sambil menuangkan wine di gelasnya, yang sudah biasa disediakan di dalam kamarnya. Sebab Sean sering menikmati wine sebelum ia akan tidur atau hanya sekedar menghilangkan lelah setelah seharian bekerja. Tak berapa lama Lisa pun keluar dari kamar mandi dengan menggunakan kimono handuk. Sean yang sedang meneguk wine di gelasnya, sesaat melirik ke arah Lisa yang mengenakan kimono handuk tersebut. Tampak Lisa begitu manis saat penampilannya yang terlihat natural. Terlebih melihat rambutnya yang masih dalam keadaan basah. Sean berjalan ke arah Lisa. "Duduklah di sana, aku akan bersihkan tubuhku dulu," ujar Sean menyuruh Lisa. Lisa mengangguk dan menuruti perintah Sean. Sean yang sudah berada di dalam kamar mandi, mulai mengguyurkan seluruh tubuhnya di bawah guyuran air shower. Kini bayangan Lisa mulai menghipnotis pikirannya. Ia membayangkan sosok Lisa yang begitu membuatnya sesaat terhanyut. Bertahun-tahun ia menyendiri tanpa kehadiran seorang wanita berani hadir dalam hidupnya. Kini ia menyadari jika sosok Lisa mulai akan masuk dalam kehidupannya. Ia pun masih tak percaya, di pertemuan singkatnya bisa membuatnya langsung menikahi Lisa yang sebenarnya latar belakang kehidupan Lisa sangat jauh dari kata layak untuk dirinya. Yang bisa saja ia mencari wanita yang seharusnya sepadan dengannya. Namun saat bertemu dengan Lisa,
ia merasa Lisa gadis yang berbeda. Di usianya yang sudah menginjak hampir 40 tahun, ternyata tak membuat hasrat untuk menyukai seseorang akan hilang dari dirinya. Cukup lama di kamar mandi, Sean keluar yang juga mengenakan kimono handuk untuk menutupi seluruh tubuhnya. Ia berjalan ke arah Lisa yang masih duduk sambil menunggu dirinya. Lisa yang menyadari akan kedatangan Sean langsung menunduk malu. Sean menuangkan segelas wine untuk ia berikan pada Lisa. "Kau bisa minum?" tanya Sean sambil menyodorkan wine tersebut pada Lisa. "Saya belum pernah minum yang seperti ini, Tuan," jawab Lisa sembari menerima wine pemberian Sean. "Cobalah," ujar Sean menyuruh Lisa untuk mencoba wine tersebut. Lisa pun mengangguk dan menuruti perintah Sean. Lisa langsung meneguk wine tersebut tanpa berpikir seperti apa rasa wine itu. Seketika raut wajah Lisa berubah. Karena merasakan rasa wine yang begitu pekat dan tidak enak yang dia rasakan. Sebab Lisa memang tidak pernah mencoba minuman mahal seperti wine yang diberikan Sean. Sean yang melihat ekspresi wajah Lisa, hanya bisa tersenyum. Sean lalu berjalan ke arah walk-in closet untuk mengambil sesuatu. Setelah mengambilnya, Sean kembali menghampiri Lisa dan menarik tangan Lisa menuju ranjang besarnya dan menyuruhnya untuk duduk. Lisa hanya menuruti yang dilakukan Sean. Walaupun ia merasa masih sedikit takut dan gugup. Namun tak disangka ternyata Sean akan menyisiri rambut Lisa yang belum disisir oleh Lisa sejak ia selesai mandi tadi. Lisa merasa sangat malu dan tidak enak hati melihat tindakan Sean yang begitu perhatian untuk menyisiri rambutnya. Biar saya saja, Tuan," ujar Lisa yang merasa sungkan. "Tidak apa-apa. Biar aku saja," sahut Sean yang tetap menyisir rambut Lisa. Lisa hanya bisa diam dan membiarkan Sean menyisir rambutnya. Sean begitu lembut menyisir rambut Lisa yang panjang. Dan itu untuk pertama kalinya ia menyisir rambut seorang gadis yang kini sudah menjadi istri sahnya. "Apa kau bahagia setelah menikah denganku?" tanya Sean membuka topik obrolan. Lisa pun mengangguk pelan. "Iya. Saya sangat bahagia, Tuan Sean," jawab Lisa. "Apakah ada yang ingin kau tanyakan tentangku?" tanya Sean lagi mengarah pada dirinya. Sejenak Lisa pun berpikir, apa yang ku tanyakan tentang dirinya? Apakah harus aku bertanya tentang yang pernah Tuan Darren katakan, tapi sebaiknya tidak usah kutanyakan. Lebih baik aku bersikap tidak tahu saja tentang dirinya. Gumam Lisa yang beberapa saat. "Apa kau sedang melamun?" tanya Sean yang tiba-tiba sudah di hadapan Lisa, tanpa Lisa menyadarinya. Seketika membuat Lisa langsung bersikap salah tingkah. Tidak, Tuan," jawab Lisa menggelengkan kepalanya sambil menunduk. Sean tanpa bicara langsung memegangi kedua lengan Lisa dan menuntunnya untuk berdiri. Lisa hanya bisa mengikuti yang dilakukan Sean. "Lihat aku," ujar Sean menatap serius pada Lisa. Lisa yang masih merasa malu dan takut, memberanikan dirinya menatap Sean. Lisa baru menyadari jika Sean terlihat begitu tampan saat melihatnya dari jarak dekat. "Apa kau siap untuk melakukannya di malam pertama kita?" tanya Sean dengan tatapan yang begitu dalam pada Lisa. Lisa yang tak mengerti apa yang dimaksud Sean, hanya memandang Sean dengan tatapan bingung. "Melakukan apa, Tuan?" tanya Lisa yang dengan polosnya. Seorang gadis yang tidak pernah mengenyam dunia pendidikan.
membuat Lisa yang tidak mengerti apa yang dimaksud dengan Sean, yang sudah pria berumur dan memahami dalam hubungan suami istri. "Kau tidak mengerti maksudku?" tanya Sean. Lisa hanya menggelengkan kepalanya dengan bingung dan polosnya karena tidak mengerti. Bersambung.